Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 1 kelas C, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Politik Konstitusi di dalam Demokrasi Multinasional. Yang pertama, konstitusi dalam demokrasi. Dua karakteristik utama negara-negara modern adalah dianutnya prinsip demokrasi dan adanya konstitusi yang menjadi hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua karakteristik tersebut bukannya tidak saling berhubungan, melainkan tidak dapat terpisahkan. Konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu wujud sekaligus piranti hukum demokrasi. Demokrasi modern dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat, yang artinya sebuah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Kekuasaan itu ditransformasikan ke dalam organisasi negara melalui teori perjanjian sosial sebagai dasar berdiri dan penyelenggaraan negara. Dalam demokrasi modern, keberadaan negara diasumsikan sebagai bentukan rakyat dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seluruh rakyatnya. Konstitusi negara modern tidak berbeda dengan negara-negara kuno dan abad pertengahan dengan landasan kedaulatan raja atau bahkan kedaulatan Tuhan. Negara ada yang sebagai entitas tersendiri yang tidak terkait dengan rakyat. Negara terbentuk dan identik dengan kekuasaan raja atau Tuhan, sehingga rakyat hanya menjadi suatu objek dari yang harus menerima tanpa mempunyai kuasa untuk menentukan negara dibentuk dan bagaimana organisasi negara harus dapat terlaksana atau dapat terselenggarakan. Kesepakatan bersama seluruh rakyat diwujudkan dalam sebuah dokumen besar berdirinya suatu negara demokrasi, yaitu konstitusi. Mengingat kesepakatan yang dibuat oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi, maka konstitusi itu pun menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau the supreme law of the land. Dasar hukum konstitusi sesungguhnya adalah karena asumsi tentang kedudukan dan kedaulatan yang dimiliki pembuatnya atau constitution power. Konstitusi mengikat para pembuatnya, yaitu rakyat dan organisasi negara yang dibentuk oleh konstitusi itu sendiri. Yang kedua, konstitualisme dan demokrasi. Walaupun konsepsi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, namun hal itu dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan dan pemberian kekuasaan kepada negara dan organ-organ negara. Kekuasaan yang diberikan kepada negara terlalu sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Bahkan dapat berbalik menjadi sebuah kekuasaan yang menindas rakyat. Hal itulah yang menginspirasikan Lord Acton mengemukakan hukum besi kekuatan. Powers tend to corrupt absolute, powers corrupt absolutely. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang tujuan negara, dasar negara, hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara, serta kedudukan dan kewenangan lembaga negara harus dimaknai sebagai pembatasan kekuasaan. Kalaupun dapat dimaknai sebagai pemberian kekuasaan pada organ-organ negara, namun kekuasaan yang diberikan adalah kekuasaan yang terbatas. Kekuasaan yang dibatasi untuk suatu tujuan yang harus diselenggarakan dengan cara tertentu. Konstitusi menjaga demonstrasi. Demokrasi yang menggunakan mekanisme prosedural utama dalam pemilu dipercaya merupakan sistem negara terbaik yang ada saat ini. Demokrasi prosedural menggantungkan masa depan negara pada pilihan rakyat,
terhadap kekuatan-kekuatan untuk berkompetisi memperebutkan kekuasaan-kekuasaan negara. Pengalaman demokrasi prosedural di abad ke-18 menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi tidak dengan sendirinya melahirkan pemerintahan yang terbatas. Sebaliknya, terhadap rezim otoriter yang terbentuk melalui mekanisme demokrasi antara lain kekuasaan Partai Nazi di bawah kepemimpinan Hitler. Belajar dari pengalaman tersebut, demokrasi harus dimaknai tidak hanya sebagai mekanisme prosedural, pemilihan wakil rakyat dan pembentukan pemerintah yang dipilih mekanisme prosedural oleh rakyat. Demokrasi harus dimaknai secara substansial, ialah penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang terbatas, serta penyelenggaraan pemerintah yang dipilih oleh rakyat yang digariskan di dalam konstitusi. Konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi menentukan tidak hanya prosedur demokrasi, tetapi juga substansi pemerintah negara yang demokratis. Kedua hal itu merupakan upaya untuk menjaga demokrasi dari penggunaan kekuasaan yang dapat membahayakan demokrasi itu sendiri. Yang berikutnya, politik konstitusi di demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara, atau kedua-duanya. Pemerintah pusat pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional atau negara bagian dan integritas teritorial. Kondisi keragaman di dalam demokrasi multinasional cenderung mencakup semua hal. Persaingan partai, perwakilan politik, partisipasi politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik, dan hubungan antar pemerintah adalah contoh politik normal yang biasanya diwarnai oleh keragaman demokrasi multinasional yang mendalam. Dari waktu ke waktu, politik normal di negara-negara multinasional dikalahkan oleh politik luar. Biasanya, di mana debat, musyawarah, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Terlepas dari kemenangan pihak Better Together pada referendum, kekuatan separatis didukung oleh hasil yang kuat dan juga yang mendukung kemerdekaan 45% dan terus menantang negara Inggris yang juga harus mengelola keluarnya dari Uni Eropa. Dalam konteks Brexit, Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, telah mengindikasikan bahwa dia ingin memberikan Skotlandia kesempatan lagi untuk memilih kemerdekaan. Referendum tentang status pulau berlangsung pada tahun 2017, tetapi hasilnya mayoritas besar yang mendukung kenegaraan tidak terlalu tinggi. Mengingat itu diboikot oleh sebagian besar penentang opsi itu yang mengakibatkan tingkat partisipasinya hanya 23% saja. Di Belgia, politik konstitusional adalah kejadian yang biasa dan terjerat dalam politik formal karena pandangan yang berbeda dari komunitas berbahasa Flemish dan Prancis. Masa depan negara Belgia telah membuat pembentukan pemerintahan menjadi salah satu proses yang sulit. Dengan tekanan Flemish yang terus berlanjut untuk reformasi negara lebih lanjut yang didorong oleh popularitas. Putaran negosiasi konstitusional di masa depan atau reformasi negara ketujuh tampaknya tidak dapat terhindarkan. Di Kanada dalam hal ini menentukan 4 Quebec dalam federasi politik konstitusional telah dikesampingkan, terutama
karena upaya yang gagal untuk mengakomodasikan nasionalisme melalui reformasi konstitusi di masa lalu menyebabkan lonjakan dukungan separatis di suatu provinsi tersebut. Keragaman yang mendalam dari demokrasi multinasional membentuk politik konstitusi nasional. Dalam sistem federal, penyesuaian pengaturan fiskal dan pembagian kekuasaan seringkali membutuhkan politik konstitusional. Demikian video kali ini dari buku Politik Konstitusional. Sekian dan terima kasih.